Shopaholic Seller. Ayo Pak. Apa kabar nih semua teman-teman semua? Kembali lagi di live streaming kita di Kamu Shopee seperti kita menjanjikan yang kemarin nih ya. Jadi buat teman-teman semua yang udah nggak sabar nih ngobrol sama Pak Denny sama Ibu Merly hari ini, kita akan belajar banyak mengenai jurus jitu bangun usaha bareng pasangan. Nah kalau di sini berdua pasangan, kalau saya sendiri di sini ya. Buat ngobrolnya biasanya ada Andre nih Pak yang suka sama saya berdua. Cuma karena saya sendiri hari ini, jadi sama Pak Denny dan Ibu Merly kita akan belajar mengenai jurus jitu bangun usaha bareng pasangan. Nah, mau lihat nih teman-teman nih yang udah pada dateng, yang udah pada pantengin kita punya live streaming, boleh langsung komen aja di kolom live chatnya atau di grup Facebooknya. Dan yang masih ada di grup WA-nya, boleh langsung diklik aja linknya biar kita langsung belajar bareng sama Pak Denny dan Ibu Merly hari ini. Nah, kayaknya kan tadi kan aku udah mengenalkan diri nih, nama aku Angel dan sering juga teman-teman kenal sama aku. Mungkin boleh kenalan dulu nih, kira-kira Bapak namanya siapa, tokonya apa di Shopee, gitu. Dan Ibu juga sama, namanya apa, terus tokonya apa nih di Shopee. Ya, halo, nama saya Denny, toko saya Isabel Shop, Isabel Official Shop sih kepanjangannya. Oke. Ini Halo, saya Merly, toko saya Merce Official Shop. Merchant Official Shop. Oke. Nah kalau aku boleh tahu nih, kalau saat ini nih di Shopee untuk kedua toko ini udah berapa lama nih Pak buka di Shopee? kalau saya sih sampai sekarang 28 bulan ya, hampir 2 28 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kalau Ibu sendiri? Sama, Beda sebulan. Beda sebulan, beda dikit Iya. ya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang penasaran tokonya, bisa langsung buka aja Isabel ya Pak ya, Isabel Shop sama Merly Merchant. Merly Merchant. Nah, langsung aja coba dibuka, coba di scroll nih gimana tokonya. Yang pasti sekarang udah jadi Shopee Mall ya Pak ya di Shopee Iya, ya. Shopee Mall. Wah itu keren banget achievementnya. Awalnya tadi bukan Shopee Mall ya Pak ya? Iya. shop Awalnya tuh biasa. bener-bener shop biasa, terus mulai ordernya tinggi, mulai nambah lagi penjualannya dan akhirnya dapat kesempatan ya Pak ya. Iya, Pertama jadi betul. seller dulu kali ya. Enggak sih, Langsung Shopee Mall. Oh langsung Shopee Mall. Wah berarti penjualannya bagus banget ya Pak ya. Iya, dulu kita sih dari mintanya star seller sih, jadi kok star seller kan ada kriterianya, terus saya coba tanya ini gimana buat jadi star seller, ternyata ditawarinnya alhamdulillah sih lebih, jadi dulu sih ya udah tingkatin dulu aja Pak ininya penjualannya, kalau udah meningkat juga makin lama juga nanti kita ada offering something kok gitu. Berarti dari awal tuh memang tokonya itu dari order sedikit semakin banyak. Kalau dilihat sama Shopee nih penjualannya mulai bagus, mulai stabil. Nah akhirnya telepon untuk bisa jadi Shopee Mall di Shopee. Lama juga sih. Lama juga tapi ya nggak langsung dapet ya pakai Shopee Mall ya. Baru Oke. setahunan. Iya sih, Baru setahun. Baru setahunan. Setahun lebih lah. Baru setahun lebih. Oke. Nah buat teman-teman, siapa tahu di sini ada yang juga pengen tanya sama Pak Denny dan Bu Merly gimana caranya untuk awalnya nih dari buka toko di Shopee sampai nanti teman-teman bisa jadi Shopee Mall atau lebih lagi bisa jadi official Shopee. Boleh langsung tulis aja di kolom komentar, nanti kita akan jawab pertanyaan teman-teman, siapa tahu bisa membantu teman-teman untuk ningkatin penjualan di Shopee. Nah kita kayak langsung aja nih teman-teman ya, mau nanya lebih lanjut nih sama Pak Denny dan Ibu Merly. Nah sebenarnya boleh ceritain nggak sih awal mulanya Bapak Denny dan Bu Merly bikin nama ini? Kan ada Isabel sama Merly Merchant. Mungkin boleh ceritain sama teman-teman awal mulanya tuh namanya kenapa sih dari namanya Isabel? Oke, gitu. Kalau toko saya dulu nih. Toko Bapak Oke, dulu kan deh. dulu, terus sebenarnya toko dia dulu yang mulai nih. Oh tokonya Ibu dulu. Iya, di Kayak itu Shopee gimana dulu. Bu? Coba ceritain Bu. Apa ya? Kalau Merce sih sebenarnya nama celaan saya sehari-hari. Waktu dulu sih zaman jualannya masih belum marketplace. Terus punya brand sendiri tuh sudah ada dari 2014 14. sudah punya brand Merce. Jadi ya udah dilanjut aja. Jadi sebenarnya lebih keluar duluan tuh lebih brandnya Merce. Iya. Terus sebulan setelah Merce buka ya terus Isabel buka. Isabel Jadi buka. saya kan mau buka toko nih, terus bingung kan. Saya dulunya nggak ngerti masalah jual sepatu wanita sih. Terus lagi mau buka toko, mau cari nama apa yang lucu gitu ya, yang bisa kayak nama cewek yang bisa
buat brandingnya apa, tiba-tiba kucing saya lewat sebenarnya. Oh, jadi Itu nama kucing kucingnya. saya sebenarnya. Oh. Jadi makanya logonya Isabel tuh logo kucing Logo sebenarnya dari dulu. kucing. Oke. Berarti awalnya kalau ibu kan dari nama Lulu Culu aja bu ya, Iya. buat ngebanyol gitu ya. Kalau bapak berarti dari nama hewan peliharaannya. Iya. Oke. Nah terus kalau sekarang nih dari nama Isabel dan Merce ini kira-kira nih dari kan bapak ibu punya toko masing-masing nih. Nah kira-kira saat ini lebih tinggi mana nih ordernya nih, tokonya bapak atau tokonya ibu nih sekarang nih? Isabel. Oh Isabel. Berarti istrinya kalah jauh ya bu ya atau gimana nih? Jauh sih ya. Oh jauh. Ya, lumayan sih. Satu banding. 1:3 ya, Tiga. ya Satu banding sekarang. 3. Oh, oke lumayan ya Pak Bu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan dari segi produk yang ditampilkan, kira-kira produknya itu berbanding terbalik gak sih? Kayak misalkan kalau Merce itu lebih ke anak-anak muda, tapi kalau Isabel itu lebih ke wanita karir, atau sebenarnya sama aja produknya? Sama aja sih, cuman ada beberapa produk yang ada di dia, cuman ada di Merce, ada beberapa produk yang cuma ada di Isabel, itu aja sih. Sama marketnya Isabel sama Merce itu agak-agak beda gitu. Oh, agak beda-beda gimana nih? Kalau di Merce banyak yang beli itu kayak sendal, wedges nih di Merce. Iya. Di Isabel lebih banyak yang beli itu Anak muda sepatu, ya, anak muda sneaker. sih, Anak muda. slip on, Oke. sama heel sih di Isabel. Berarti beda orang yang beli juga ya Pak ya Iya. terkadang ya. Tapi kalau misalkan sekarang ini di tokonya Bapak Ibu nih, kira-kira ada nggak sih kendala yang dihadapi? Kan Bapak Ibu kan couplepreneur nih, dua-duanya bekerja sebagai seorang entrepreneur. Kira-kira ada nggak sih Pak kayak kesulitan untuk bagi waktu bareng sama keluarga? Misalkan kita kan dua-duanya kerja sama entrepreneur gitu, atau justru bisa full time sama keluarga? Justru semenjak kita couplepreneur, jadi malah lebih banyak waktu buat keluarga sih. Oh jadi lebih baik buat keluarga? Iya, jadi kita kan kerja di rumah kebanyakan. Jadi dari anak saya sekolah pagi jam 6 udah berangkat, itu mereka pulang jam 5, jadi kayak kita nungguin mereka, bukannya mereka yang nungguin kita pulang kerja gitu. Jadi Karena aktivitas kita kan banyak di rumah gitu. banyak di rumah. Iya. Oke. Jadi kan online shop kan, jadi kita bisa kerja di mana aja, mantau toko, tinggal buka laptop, tinggal buka handphone udah bisa dipantau tokonya. Wah, berarti waktu untuk keluarga jauh lebih banyak ya Jauh Pak lebih ya? banyak dibanding dulu waktu saya zaman kerja atau zaman dia waktu kerja sih. Tapi berarti awalnya Pak Denny itu dan Bu Merly awalnya bekerja di perusahaan berarti ya? Nggak Iya. langsung terjun ke dunia usaha awalnya? Iya, dia 10 tahun, saya 9 tahun. Di perusahaan yang Iya. sama atau berbeda nih Pak? Dulu sempat bareng. Oh sempat bareng, oke. Berarti butuh waktu kurang lebih 10-9 tahun untuk benar-benar lepas darinya kerja di kantoran sampai Iya. sekarang bisa jadi entrepreneur, Iya. kayak gitu ya Pak ya. Oke, nah awalnya nih Pak, kira-kira apa sih yang dirasain? Kan katanya Pak Denny, aku dengar tadi kita ngobrol-ngobrol juga ya Pak ya. Kan Pak Denny katanya pas keluar kantor sempat pindah berkali-kali, dan sekarang kan udah jadi entrepreneur nih. Kira-kira sekarang rasanya gimana nih Pak? Kangen nggak balik lagi kerja di kantor? Enggak, serius. Oh enggak? Dulu kita kerja Bogor Jakarta ya. Oh Bogor Iya. Jakarta. Terus- Di rumah Bogor, ini kantor Kantor Jakarta. Jakarta. Ya, terus tuh dulu sih transportasi kita masih Kadang lumayan bawa mobil nyaman ya. sendiri, Bawa mobil sendiri kadang naik naik kereta gitu. Sekarang lihat kereta aja, masya Allah, alhamdulillah ini banget ya. udah bisa Iya. kerja di rumah Sekarang gitu. kita tempat warehouse kita cuman nggak nyampe 5 menit dari rumah, workshop kita juga nggak nyampe 2 menit kalau workshop kita deket dari rumah. Jadi kerja tuh cuman kesana sini deket sih. Berarti enak ya Pak ya, jadi antara dari rumah sekarang ke workshop itu gak terlalu jauh juga dan justru bisa bagi waktu ya dengan yang itu ya. Oke, nah kira-kira nih, kan tadi kan Isabel dan Merce kan lebih tinggi Isabel. Karena suka saingan gak sih Pak? Kayak, ordernya sekarang berapa nih per bulan? Misalkan gue Awal-awal ya. 500, lo cuma 200 atau gimana nih Pak? Saingan, yang pasti sih saingan. Saingan Jadi, terus? sampai sekarang pun kita punya tim beda, timnya Merce, tim Isabel, tim Isabel, dan mereka juga saling punya rasa competitiveness masing-masing gitu. Oh. Jadi kalau kayak Merce ordernya agak sedikit, terus kayak kok Isabel banyak banget sih gitu misalnya gitu, atau Isabel berkurang itu kok Merce lagi banyak kenapa nih gitu sih saingan. Apalagi dulu waktu awal-awal kita ngerjain semua sendiri sih dari A sampai Z gitu, kita rebutan barang malah. Oh rebutan barang. Jadi gudang cuma satu, Hah? terus jadi kalau ada order gitu, saya duluan ambil gitu, order masuk saya ambil duluan. Pernah saya malam tidur, dia udah print ini ya label pengiriman. Tahu-tahu pagi-pagi barangnya dia sudah ditempelin labelnya, saya nggak kebagian barang. Oh, jadi ya sayangannya kayak gitu-gitu ya Bu ya? Iya, Lucu-lucuan lucu-lucuan aja. Oh, itu berapa lama tuh Pak kayak gitu tuh Pak? Waktu Awal-awal. 6 bulanan awal sih masih kayak gitu sih, Masih- sebelum masih- kita pakai admin lah. Oh,
belum pakai admin. Berarti semua dari awal itu Pak Dede juga urus sendiri, Bu Mira juga urus Semua. sendiri dari Dari A sampai Z, chatting iya. apa segala macam sampai bawa ke JNS segala macamnya itu Iya. Bapak yang ngurus ya. Betul. Wah, keren banget. Dari nol lah. Dari nol banget ya. Nah, sekarang kan berarti udah 2 tahunan, sekarang udah mulai ada sistemasinya berarti ya, Iya. Bu ya. Dari awal kayak siapa yang balas, siapa yang harus packing, Iya. sampai misalkan kalau ada komplain pun juga ada tim tersendiri nggak Pak? Ada. Untuk kayak gini? Kita ada punya tim chat, tim complaint handling, kita ada tim gudang, ada Ada tim QC, checker, picker, sama checker, picker sama siapa sih? packing. Packer ya. Oh iya. Sama ada dropper karena kita Picker juga ada. 2 lantai, jadi barang di atas, packing di bawah, jadi ada dropper, ada orang khusus buat nurunin Oh barang. gitu. Iya. Jadi ada yang nurunin barang khusus buat Khusus nurunin buat barang. Jadi biar cepet mereka pas cabut barang di Dari gudang kan, rak gitu. dari rak ada yang pickernya, terus ada kayak spot di Buat- di pojokan gitu, Heeh. terus ditaruh di situ, nanti ada lagi jadi Orang yang khusus buat nurunin barang itu ke bawah buat di packing. Boleh nih ya teman-teman, penasaran nggak gudangnya gimana nih ya? Kita bisa visitin juga nih Pak ya berarti ya. Terus Ternyata ke mana? ada tim packing kita itu sendiri juga kita di set satu tim Ada. berapa orang, terus mereka Ada targetnya. ada targetnya kalau Ada chip targetnya. hari ini packingnya berapa, kelar jam berapa, Dia dapat bonus. gitu. Oh, aduh. Jadi mereka juga Jadi kejar-kejaran mereka sih. kejar-kejaran. Jadi kayak nggak cuman gue digaji nih per bulan, tapi mereka juga kalau misalkan bisa achieve lebih dari target ada Ada. bonus tersendiri gitu. Oke, kalau sekarang total karyawan ada berapa Pak di 2 Isabel dan Merchant nih? Total 30-an ya. Sekarang Kalau buat 30. yang tim yang dari admin sampai packing sampai packer sampai gudang ya. 30 lebih lah. 30 lebih ya? Oh lumayan ya Pak ya? Naik turun sih kalau pas lagi bulan puasa bisa sampai 50. Oh iya, Pas karena kemarin. mulai nanjak ya untuk Iya, penjualannya kan ya. sekarang kan abis lebaran biasanya kan orderan agak turun. Jadi kita juga ada pekerja temporer juga. Oh, ada pekerja temporer. Biasa Itu kalau gara-gara trainingnya kampus Shopee juga Oh, gitu. yang master seller. Jadi Oh. tolong disiapkan yang namanya tenaga harian yang Tenaga temporer. Tenaga harian temporer. Biasanya tuh kalau udah mau high season Kita punya kita harus temporer. punya Kita siapin rekrut. dulu sebulan dulu kan harus training dulu ya Betul, kalau mendadak betul, lagi. iya. Takutnya justru lagi jadi jelek ya banyak. Pak ya hasilnya kalau dadakan ya. Tapi emang udah pas rekrutmennya saya itu kita bilang kita butuhnya karena kita lagi peak season aja gitu. Nah, ini Pak, ngomong-ngomong kita udah ngobrol panjang lebar nih, udah mulai banyak yang nanya nih, ya kan? Volumenya kurang besar loh, Pekanbaru. Ada dari Pekanbaru, Pak? Wih. Dari Pekanbaru. Halo, Kota Halo. Pekanbaru. Halo. Kita kasihkan ngobrol, jadi udah boleh pada ngumpul-ngumpul nih, ya kan? Dari Samarinda ada juga, Pak. Iya, Kalau halo, Samarinda. Saya dari Banjarmasin loh. Oh, dari Banjarmasin. Duh, dari Banjarmasin nih, Oza nih. Orang Banjar. Orang Banjar, sama orang Banjar juga nih. orang Banjar. Orang Banjar juga. Ada lagi nih, mana nih? Kota Palembang ada juga. Kota Medan juga ada. Wah, udah mulai banyak nih teman-teman yang pada ngumpul ya. Jadi buat teman-teman yang udah pada ngumpul, yang masih kayak mau nanya sama Pak Dede dan Bu Mira, langsung aja tulis kolom live chat. Nanti kita pas di akhir kita ngobrol-ngobrol, kita akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak ya. Dari Pak Weli nih, Pak Weli dulu ini ketua kelasnya Kota Medan. Oh, oke. Katanya dia nanya nih, dulu atau sekarang nih order udah berapa sih Pak seharinya kurang lebih? Total grossnya aja sih Pak, kayak keseluruhan seperti itu. 1.500-an 1.500 sih ya? sehari. Iya, Untuk, kalau sekarang sih kalau sekarang ya. Kalau dulu berapa Pak perbandingannya? Wah, Jauh kalau nggak Pak? lagi bulan puasa bisa 2 kali lipat dari Oh, bisa 2 sekarang kali sih. lipat. Iya. Tapi kalau awal-awal jualan di Shopee, Wah, dari nol kali. nol banget ya. Iya. Sehari kadang nggak sehari ada juga nunggu, gitu ya. Bener. Oh, Review banyak. order dulu. Di order. Iya. Ngerasain kok. Jadi kadang-kadang yang dichatin orang-orangnya tolong yang belum bayar juga dichatin. Oh, sis bayar Iya. nih, jangan lupa ya Jangan lupa pembayarannya. ya, gitu dibaik-baikin dulu sih gitu sih. Sekarang juga sih. Sekarang Sekarang juga sih sama masih. Kita kalau ya. pas lagi volume ngedrop gitu kita langsung admin tuh langsung kan Proaktif sih. belum bayar tuh kan ada batas waktunya berapa Betul, ya. betul. Jadi mereka harus segera chat yang batas waktunya hari ini udah nggak bisa. Ini kadang-kadang mereka lupa. Jadi admin kita chat-chatin sih tolong dibayar hari ini udah due date kalau nggak ordernya batal. Oh, berarti adminnya tuh harus responsif dengan orang-orang yang sudah mulai hampir due date pembayarannya besok Iya. udah terbatalkan. Kadang-kadang sih sebenarnya dia tuh bukan yang nggak mau bayar, kadang lupa atau kadang lagi lupa. kesibukan apa udah pesen Iya, iya, ternyata iya, gitu betul. sih, kita reminder doang.
Tapi itu efektif gak Pak? Efektif ya? Iya. Dari misalkan dari 10 deh yang di reminder, kira-kira berapa tuh Pak yang Bisa bayar? 3 atau 4 bisa bayar. Oh lumayan ya, Lumayan. 50%-nya. Jadi mereka, oh iya saya kan pengen sepatu ini terus lupa, Iya. akhirnya dia bayar juga. Seru ya teman-teman ya. Akhirnya kalau misalkan ini salah satu tips yang unik sih Pak, karena saya jarang didengar seller kita yang ada reminder kayak gitu. Kadang mereka oh yaudah nggak bayar, udah pasrah. Iya. Ternyata nggak boleh modal pasrah ya Pak ya. Iya dong. Harus dikejar terus, ya kan, harus di follow up terus. Nah kayak Pak Denny dan Bu Merly juga, mereka akhirnya ngejar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang ada di keranjangnya nih, ada misalkan udah ada yang belum bayar, nah mungkin boleh langsung di chat, hai sis jangan lupa pembayarannya ya. Mungkin punya template sendiri kali Iya, Pak ya, kita punya bikin template. Kita sih. bikin template, jadi Tinggal kayak tinggal copy paste gitu aja. sih. Oh tinggal jadi- paste aja, oke. Tapi rata-rata pasti akan ngebales, oh oke sih atau gimana kan mereka Ya bayar. ada yang bales, tapi banyak juga yang nggak bales sih, tapi ya Tapi lumayan. lumayan tetap ada Tetap gitu. ada Daripada ya, nol. daripada nol ya. Iya. Pasti ada orderan terus. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan Bapak kan pada ini cowok nih ya kan. Kalau Bu Merly mah saya tahu lah cewek pasti demen sepatu. Saya juga demen sepatu ya kan. Tadi ngomongin Villa kan Bapak Ibu ya. Samaan kita punya Ngegosip tadi distributor. Pak, kan suka sama sepatu brand. Nah, Pak Denny nih, Pak Denny boleh cerita nggak sih kenapa sih Pak ngambilnya sepatu cewek? Kenapa nggak cowok gitu yang manly banget gitu loh Pak? Awalnya sih kepaksa. Oh kepaksa. Iya, karena dulu lagi nganggur, Hah? lagi nggak ada kerjaan, dia bantuin dia jualan sebenarnya awalnya. Oh. Jadi saya buka toko tuh buat bantuin dia sebenarnya. Bantuin backup order atau gimana Iya, Pak? cuman dia nggak diurus tokonya, jadi ya udah saya urus sendiri gitu. Jadi yang lebih telaten bapaknya ya Bu ya? Iya, Lebih telaten ya? jadi dulu tuh kalau chat juga banyak yang manggil kayak sis, mbak gitu. Oh iya. Ya udah jawab aja sih, cuek aja. Oh, Yang curhat oke, juga dulu oke, banyak. Yang curhat banyak. Iya. Kayak, Curhat misalnya sis, kaki saya kan modelnya kayak begini, cocoknya pakai sepatu apa? nah itu Pakai juga apa?" gimana tuh Pak Denny? Yang ada stok aja saya kasih. Oh nggak ada stok? Iya. Kan biar keluar. Oh iya bener-bener. Kalau beli sepatu tuh kadang katanya ada triknya Pak. Kalau misalkan sore-sore itu jangan beli sepatu karena kakinya karena paling gede paling gede, katanya. iya. Nah terkadang kalau misalkan beli sepatu pun ada ukuran nggak sih Pak? Kayak Isabel tuh ukurannya kayak gimana? Jadi oh Ada. saya bingung gitu. Kita Itu ada kita kasih size size chartnya. chart-nya. Oh ada ya Pak ya. Hmm. Oke, dan itu biasanya di kota Bogor sendiri itu memang satu general semuanya akan sama atau memang Isabel dan Naca punya chart beda sendiri? Beda-beda sih. Beda-beda ya, Pak, ya? Tergantung workshopnya, tergantung tergantung dia workshopnya. punya. Nama kalau itu kayunya sih, tergantung Dari soalnya kayunya juga. ya. Oke. Biasanya sih saya coba, kalau saya pas di fit di size apa, berarti udah tahu nih ini misalnya dia bakal naik 1 nomor atau dia turun 1 nomor. Jadi kita kalau ada launching produk baru, kita coba di semua karyawan kita. Ini cocok nggak nih semua size-nya bener apa enggak gitu. Oke, berarti kalau ada produk terbaru, misalkan yang baru model baru atau lagi model kekinian, kadang ada nih Pak yang lagi ngehits nih. Kalau sekarang kan nih model-model yang pita-pita atau yang depan-depannya kayak simpul-simpul gitu banyak aku lihat juga di sepatu Bogor. Itu berarti kalau ada foto-foto posisi kayak kayak barang baru itu dicobain dulu ke karyawan Iya, untuk cobain ukuran dulu. kakinya misalkan Cobain yang- ukuran kaki sama cobain enak apa enggak. Oh, berarti ada trial and error dulu ya Iya. Pak ya di proses Kalau nggak enak, produksi kita ya? improve lagi sampai enak baru kita keluar. Oh berarti alur distribusinya itu Bapak bener-bener dari nol banget kayak bikin model gitu berarti Pak Denny juga atau memang udah ada ngeliat di internet terus dikasih gitu? Kita biasanya sih mix and match sih ya, jadi kita lihat di internet juga, kita misalnya ada model bagus gitu, nanti saya coba dimodifikasi, kita kasih apa yang baru yang beda dari itu yang buat bedanya aja di toko Buat bedanya kita. aja ya. Oke. Terus dari ngelihat nih ada foto misalkan memang sudah ada model lalu langsung dikasih ke workshop masing-masing seperti itu Pak. Kita punya workshop sendiri juga, ada kita kerjasama sama workshop lain sih. Oh. Terus semua pengrajinnya itu orang Kota Bogor Pak? Iya, UKM. di Bogor. Wah, berarti UKM. secara nggak langsung tokonya tuh bantu buka lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar ya Pak ya? Banget. Iya. Kurang lebih ya. Kita kerjasama, kita punya workshop sendiri, ada 3 sekarang, sama kita kerjasama sama workshop lain ada sampai 20 sih. Oh, ada 20. Satu workshop bisa pekerjaan orang 5 sampai 20 orang kan lumayan tuh. Iya, lumayan Tinggal ya, dikali Pak, ya. aja. Ya sekarang Secara kan efek tidak langsungnya tuh banyak juga sih. banyak betul. Nah, berarti kalau awalnya nih Pak kan kalau kita ngebahas kayak mulai dari pemilihan produk, bahan segala macam itu berarti dari Pak Bu Merly atau Berdua Pak sih. Denny berdua. Berdua terus sih kemana-mana. Iya. Yeay. Justru itu Kerja sama enaknya. ya Pak ya, kerja sama ya. Dulu kan Oke. kadang-kadang kerja walaupun satu kantor pernah, tapi tetap misah kan gitu. Jadi kalau sekarang sih
ya kemana-mana berdua sih. Kemana-mana berdua, betul-betul. Sekarang aja live streaming berdua ya Pak ya? Iya, benar. Iya, serasi banget kan teman-teman ya. Oke, nah kalau ngomongin masalah udah mulai dari alur distribusi, biasanya kita penasaran dengan modalnya ya teman-teman ya. Nah awalnya nih Pak, kira-kira modal untuk buka usaha nih dari Isabel dan Merce ini awalnya berapa nih Pak? Mungkin bisa dikasih sharing misalkan. Serius, 2,5 tahun lalu. Mau jujur apa mau? Jujur aja Pak, biar yang mulai-mulai juga, oh saya Iya. punya semangat nih walaupun saya modalnya belum seberapa tapi bisa mulai Ya kayak. kadang-kadang saya kalau ngomong begini suka diketawain sama teman-teman sih. Kenapa Kalau lihat tuh sekarang Bapak? sih beneran. Dulu modalnya saya cuma punya duit 2 juta. Oh 2 juta. Serius. Oh 2 juta terus akhirnya Dia 2 diputar juta terus gitu. dulu saya kasih uangnya ke dia nih, suruh belanja di salah satu grosir sepatu di Bogor. Saya suruh dia beli barang, nanti saya bantu jualan. Itu dulu awalnya dulu gitu. Oh. Dia di mobil doang, Dan dia nggak berani karena dulu kan cowok jualan sepatu Betul, cewek, betul. saya cuma nungguin di mobil dulu, dia yang belanja ke atas pulang, saya cuma dibantuin angkat Bantu-bantuin doang. angkat. Iya. Dan akhirnya mulai untuk mempromosikan awalnya di mana Bu untuk kita setelah belanja nih dari modalan 2 juta tadi. Ya saya foto. Oh di foto, Bapak foto dulu Saya semuanya. foto pakai dulu masih pakai handphone sih. Modelnya sih dia. saya. Oh modelnya Ibu. Jadi kita dulu kan trennya orang jualan pakai sepatu model Korea ya gitu. Kita pokoknya pengen beda sih. Jadi kita foto sendiri walaupun apa adanya gitu. Oh. Jadi orang lihat what you see is what you get gitu. What you see and what you get. Oke, luar biasa banget. Berarti sekarang nih kalau saya lihat ya teman-teman ya, kalau teman-teman buka tokonya Pak Dede dan Bu Merly, itu foto produknya saya bilang sih apik loh Pak. Apik banget. Berarti Bapak dan Ibu ada memang foto sendiri kah? Atau memang ada hire photographer dari luar untuk bisa foto produknya? Kalau semua yang background putih itu pasti foto di sendiri. Oh udah sendiri. dan model kakinya kaki saya. Kaki dia kaki atau kaki karyawan kita sebenarnya ada beberapa juga sih gitu. Kalau ada beberapa juga foto kita pakai hire sekarang pakai Oh hire pakai orang. hire orang ya. Wow. Jadi teman-teman mulai untuk kasih spare duitnya berarti Pak ya, uangnya untuk hire photographer atau memang keluarin budget untuk mini studio ya Pak ya. Ya. Kalau di kamu Shopee kan ada DIY photo box tuh ya kan. Saya juga pernah ikut. Jadi kayak walaupun teman-teman punya modal untuk beli lighting yang canggih atau kamera DSLR canggih, mungkin bisa dicoba nih teman-teman untuk pakai DIY photo box karena itu murah banget ya Pak ya. Murah banget. Cuman pakai kayak kardus gitu doang dan pakai kertas putih dan akhirnya bisa foto produk yang bagus. Nah, ini aku pengen lihat lagi nih. Ini mulai banyak nih Pak yang mulai hello lagi ya kan. Walaupun ini nggak ada Andre, tapi Andre ternyata hadir di live chat kita hari ini teman-teman ya. Oke, ada dari kota Bekasi nih Pak. Ada Bekasi, dari Jeddah juga ada. Oh my god. Wow, terima kasih sudah meluangkan waktu yang dari kota Jeddah live dari kota Jakarta. Ada juga dari kota Bekasi, oh Surabaya juga ada Surabaya. Wah, boleh banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru pertama kali tahu bahwa kita kampus Shopee itu ada existing, jadi kita setiap sebulan itu kita ada 2 kali teman-teman untuk kasih video pembelajaran buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa buat di subscribe, atau teman-teman penasaran nih lebih lagi mengenai pelajaran lain, langsung aja buka video kita yang sebelumnya karena kita udah sharing banget mengenai pelajaran-pelajaran seputar dari Shopee. Nah kalau penasaran sama tokonya Pak Denny dan Ibu Merly juga, boleh tadi cek ya Pak ya, Isabel Shop sama Merly Merchant. Nah boleh dicek teman-teman nih kayak gimana foto-foto produknya, gimana review-reviewnya. Nah kalau ngebahas review nih teman-teman, karena suka ketemu nggak sih Pak review-review yang lucu-lucu atau review-review yang nggak tahu tiba-tiba kasih bintang 1 atau gimana Pak? Banyak sih. Banyak ya? Banyak banget. Kadang-kadang ngasih bintang tanpa ada keterangan gitu. Yang bintang 1, bintang 5, kalau bintang 5 sih syukur Iya, gitu. Yang syukur bintang ya. 1 ini kenapa nih? Kita juga bingung kan kenapa, kita tanya sih. Kalau bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu. Dikasih kayak kenapa kasih bintang 1 atau memang pernah ada problem dengan bayar dan kita bales di kolom komentar juga ya Pak ya. Oke, nah itu teman-teman ya, kalau review ada yang jelek jangan lupa ditanya Kan dia gitu. bisa ganti. Kadang-kadang dia bisa nggak ganti, tahu, iya. harus kasih bintang 1 tuh jelek ya gitu. Kadang-kadang suka gitu. Kadang-kadang dia terbalik orientasinya, 1 bagus, 5 Jelek. Iya. Oh ya ampun. ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Iya pasti ada yang Ada yang nyasar kasih kayak 1 gitu ya barang Pak ya. bagus banget, kasihnya Iya, 1. loh, kenapa? Kok salah ya katanya? Oke, berarti kayak misalkan berarti itu yang ngomong langsung kayak gitu berarti dari admin ya Pak ya? Kalau sekarang si admin. Oh admin yang handle semua kayak review dan kawan-kawannya. Wow, amazing banget teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Dalam sebulan
total order tadi kan ada 1.500. Nah, kira-kira untuk fulfillment ordernya nih, berarti Bapak semuanya ready stock, Pak? Atau memang ada yang, oh ntar dulu deh ada di PO atau apa? Karena teman-teman ada nanya juga nih Pak, kalau misalkan barangnya nih PO kah? Atau memang ready stock semua nih? Kalau sekarang sih kita ready stock. Oh, semua ready stock? Iya, tapi ada beberapa mungkin barang yang PO. Barang ada yang PO? Karena yang kita kesulitan buat produksi biasanya itu sih satu. Tapi yang 90% sih kita ready stock. Udah ready stock semua ya Bu Merly ya? Oke, berarti kalau misalnya semua barangnya ready stock, berarti semua jumlah update stock di Shopee itu terupdate ya Pak ya? Iya, terupdate. Per model, per size, dan kawan-kawannya semua terupdate. Oke tuh teman-teman, jadi kemarin tuh banyak banget Pak yang nanya, kayak misalkan saya mau buka usaha gede dan grosiran, tapi mereka terkendala dengan stok terkadang. Kadang kan mereka masih ambil ke orang lain nih, Pak Bu. Jadi kadang mereka ketika mau stok banyak, terkendala nih sama si suppliernya, terus tiba-tiba jadi cancel order, jadi jelek lagi reviewnya. Kalau mau bagus review sih stok sendiri. Stok sendiri ya Pak ya? Iya. Betul-betul. Jadi bisa di manage. Bisa di manage benar. Jadi kalau teman-teman nih yang masih pada ada yang dropshipper atau masih reseller-reseller kecil, kalau mau langsung ke ini ada yang nanya nih Pak, kalau misalkan langsung mau jadi reseller bisa kan Pak? Bisa banget. Oh bisa banget, caranya gimana tuh Pak? Tuh ada yang nanya Tinggal tuh chat Pak. aja ke admin. Oh tinggal chat ke admin. Ada special price gak nih Pak? Udah. Kalau di Shopee kita sebenarnya targetnya adalah end customer sih. Oh end customer, Iya, oke. harganya juga udah bagus banget sih. Oke tuh teman-teman, jadi kalau yang reseller langsung hubungi aja ya Pak ya, adminnya nanti dikasih tahu nih terms and condition kayak gimana. Karena ada yang nanya nih Pak, caranya kayak gimana untuk menjadi resellernya, mungkin udah ngeliat juga. Nah, kalau boleh tahu kok Pak, tadi kan kita udah sharing-sharing juga nih. Oh, ini ada dari Malaysia juga, wah. Wih. Itu kenapa go internasional kita hari ini? Ada dari Jeddah, ada dari Malaysia, oke dari luar negeri, halo. Dari kota Jakarta. Ini juga baru pulang liburan nih teman-teman ya. Dari mana Pak kemarin Pak liburan? Dari Eropa kita. Wih, dari Eropa. Saya Itu juga berkat mau dong Pak. Shopee. Oh berkat Shopee. Iya. Gimana tuh Pak? Ceritain. Gimana tuh Jadi kita ada Shopee ya? kayak kontes gitu dengan salah satu ekspedisi. Oh, Jadi oke, kalau oke. pengiriman sekian, dia dapat kayak hadiah tiket gitu. jalan-jalan. Oh hadiah tiket. Udah berapa kali nih Pak kira-kira dapat hadiahnya ini? Apa baru pertama kali ngerasain atau Enggak, gimana? kita udah pernah ke Jepang, ke China, sama ke Eropa. Oh dari? Labuan Bajo juga pernah. Oh Labuan Bajo juga pernah. Itu dari ekspedisi dan itu gratis ya Pak ya? Gratis. Wah, siapa yang mau liburan gratis teman-teman? Saya Ikut juga mau. jadi Saya seller. juga mau. Saya juga mau kalau liburan gratis ya kan. Kalau saya mah udah nabung dulu Pak, nabung dikit-dikit baru saya liburan. Kalau Banyak ini kok seller-seller jualan. yang ikut juga. Oh banyak juga Pak ya. Kita ketemu seller banyak sih. Dari Shopee juga banyak Pak ya. Banyak yang banget. liburan. Paling banyak dari Shopee. Wih, tepuk tangan buat Shopee. Iya. Oke, jadi buat teman-teman semua, ini tadi kan ada yang nanya-nanya juga. Ini ada yang nanya nih Pak, sistem penggajian suami istri gimana ya? Wah ini penggajian gimana nih teman-teman? Maksudnya bagi hasil atau gimana nih? Mungkin boleh lebih jelasin lagi nih Ibu Yuni nih. Kalau Mungkin saingan sih saingan. Kalau sih ada dua. Kalau duit masuk ke dia semua oh sih. gitu. Ini aku tenang aja, mau Isabel naik, mau Isabel Itu masuk ke ibu ya. Bener-bener. Kalau uang suami, uang istri aja ibu ya. Gak dibagi-bagi ya. Oke. Jadi masih sama konsepnya teman-teman. Kemarin juga ada Pak yang Iya. cewek di sini. Tapi dipisahin sih antara uang di bisnis sama uang keluarga sih. Oh, uang warga beda sendiri ya. Oke. Jadi kayak buat temen-temen yang tadi nanya nih, Bu Yuni udah terjawab Bu ya. Jadi kalau sistem penggajian ternyata gajinya Pak Denny, penghasilan dari Isabel tepatnya larinya ke Ibu Merly juga. Jadi kalau misalkan kalian nih udah berbisnis dengan pasangan saat ini, pokoknya kalau misalkan kalian menghadapi situasi keuangan atau apapun, berusaha untuk terbuka ya Pak ya. Iya, Terbuka, sih. jangan ada yang tutup-tutupi. Betul. Bener. Berarti kan Ibu kan udah kayak couple-partner udah lama juga. Nah ini ada yang nanya lagi nih Pak di sini. Gimana nih awalnya Bapak couple-partner ada nggak sih permasalahan yang berarti Pak? Yang maksudnya awal-awal misalkan, oh kamu kok lebih sibuk ngurusin bisnis dibanding sama keluarga atau apa kayak gitu. Ya justru malah jadi semenjak couple-partner ini kita lebih banyak waktu buat keluarga sih sebenarnya, malah terbalik sih. Jadi Oh, kebalik ya, Pak ya? Kalau dulu mungkin saya waktu kerja atau punya bisnis sendiri, saya kerja gitu, dia lagi libur, kita nggak match gitu. Kalau sekarang kita bisa nentuin kapan kita mau libur, kapan kita mau sama anak-anak gitu, bisa. Karena Berarti ada pembagian tugas nih Pak? Ada antara Ibu Merly dan Pak Denny nih, Ya, misalkan ada. saya ngurusin apa, kamu ngurusin apa gitu ya Bu Iya. ya.
Kalau dia biasanya hubungan sama si vendor-vendor di bengkel-bengkel itu dia, di operation day itu dia. Operation Bu Merly. Kalau saya Pak biasanya Daniel lebih hubungan ke sama misalnya RM Shopee atau misalnya sama pihak R&D eksternal baru gitu Pak ya. Oke, jadi harus ada teamwork ya Pak berarti Iya sebagai sih. couplepreneur ya. Tapi tantangan terbesarnya apa sih Pak sebagai couplepreneur? Kan jadi pakai partner bisnis nih. Kalau Iya. kita kan sama orang lain apa ya? Ya A ya A, B ya B, atau kalau sama istri sendiri ya udah deh A jadi B atau B jadi A kayak gitu. Apa ya? Ya sekarang sih jadi kayaknya udah mix semua, masalah family sama bisnis jadi satu gitu. Jadi ya kita nggak tahu kapan kita ngomong bisnis, kapan kita ngomong family, karena ya bisa jadi di rumah ya ngomongnya bisnis juga, bisa Bisnis family juga. juga gitu. Kalau sebelum tidur ngomonginnya bisnis kamu? Kadang iya. Iya. Playsel Bangun tidur juga. Playsel apa kita hari ini? Kok hari ini ada playsel sih? Oh, ngomongnya tetap bisnis ya Pak ya? Iya sih. Tetap bisnis bener-bener. Tapi udah jadi bagian dari keluarga sih. Oh jadi bagian dari keluarga. Jadi udah biasa, anak-anak juga biasa sih. Anak-anak udah tahu oh, Iya. papa mama gue sekarang udah jadi businessman nih, ya kan udah jadi couplepreneur. Jadi malah lebih seneng karena lebih banyak sering di rumah. Walaupun kita kerja di rumah, mereka lihat kita ada gitu. Kadang kalau ada PR apa ya mereka tanya ya, kita misalnya pas lagi sibuk depan laptop ya kita berhenti dulu. Ya kasih jawaban misalnya mereka nanya apa atau ini. Jadi intinya kan kalau berbisnis buat keluarga kan tujuan utamanya apa dulu? Betul, Dan tujuan betul. utamanya kan tetap keluarga kan. Betul. Jadi di kita sih punya prinsip ya family come first lah gitu. Berarti visi misinya juga sebelum kita bangun bisnis sama pasangan juga tuh harus ada ya Pak ya. Jadi ya udah deal itu di depan gitu. Bener, ya. harus deal di awal ya Pak ya. Jadi Jangan pokoknya ngeblur benar-benar. Jangan sampai keluarga ditinggalin atau keluarga di anak-anak di nomor 2 kan sih. Anak-anak nomor 2 kan. Enak sih sekarang kalau ada acara di sekolah anak. Kalau dulu saya masih ngantor kan suka nggak bisa datang. Sekarang ya bisa. Iya, ya izinnya maksudnya ya udah gantian Udah, siapa datang kan kita gitu. pemilik usaha sendiri Iya, ya Pak ya, nggak usah izin ke siapa-siapa, Iya. bener-bener. Tapi boleh di-share gak Pak, kira-kira Shopee berperan sepenting apakah untuk perkembangan bisnis dari Bapak dan Ibu selama ini? Perannya penting banget. Gimana sih. nih, misalkan di VOCare-nya kah, atau di aplikasinya kah, atau memang bantuan dari tim Shopee yang untuk mengembangkan bisnisnya Bapak? Ya sih yang pasti sih Shopee pertama yang orang pengen beli di Shopee karena gratis ongkir sih yang utama. Terus yang kedua chatnya itu sih, fitur chat bantu banget di awal, beda sama yang lain. Terus yang ini sih sekarang ya RM-nya juga proaktif gitu, jadi bantu kita buat gimana marketingin produk kita lebih bagus lagi. Betul. Kadang ngasih feedback nih produk ini kurang bagus, atau misalnya kok kenapa ya hari ini minggu ini agak turun penjualan, datanya seperti ini, tolong coba dirubah seperti ini gitu sih. Jadi dari tim Shopee sendiri ada ngebantu Bapak juga ya Iya, untuk banget. nge-maintain ya Pak ya, untuk kasih informasi mengenai campaign, Iya. gimana cara pengembangan bisnis ya Pak ya. Nah ini kalau misalkan free ongkir sendiri, kan ini sebelum udah 2 tahun nih Pak. Nah awal-awal join sama Shopee, pernah ngerasain nggak sih yang unlimited free ongkir Shopee yang awal Oh banget? banget, iya. Pernah ya? Yang Pernah ngalamin ya? 30.000 minimum purchase dapat Dapatnya 80.000 free ongkir. Iya. Itu sempat ragu sih itu sempat dibayar ragu? apa enggak ya gitu. Gimana coba Pak ceritain Pak nih ragunya kayak gimana? Ragu nih sih, awalnya? ragu. Jadi gimana nih Bu Merly? Ini buka Shopee, ini seriusan nih dibayar. Ini berapa nih ongkirnya, berapa juta ini Jadi kira-kira? kita cekin satu-satu order beneran nggak dibayar segitu gitu, dicekin tiap itu, wah dicekin satu-satu, oh dibayar ternyata ya udahlah tenang. Tenang. Sampai sekarang akhirnya berkelanjutan ya Pak ya Iya. dengan franchise Shopee. Nah, buat teman-teman sendiri nih yang di rumah, kira-kira boleh dong di-sharingin sama kita di sini bertiga nih, pengen dengar juga kalau kalian punya cerita mengenai sama pasangan kalian permasalahan apa yang dihadapin. Di sini ada juga yang tadi Pak jawab, berarti semua gaji masuk ke istri ya? Iya, betul. Betul Ibu ya, semua gaji masuk ke istri. Jadi kalau Pak Dani udah dikasih duitnya nih uang jajan kamu sebulan gitu ya. Oke. Dia jarang jajan. Oh jarang jajan, dan jajan ibu berarti ya? Iya tuh Bu, beli sepatu anyar ya Bu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang kayak masih penasaran gimana caranya memanage suatu couplepreneur itu seperti apa, kita open banget sama questions. Jadi yang dari Facebook bisa langsung lari aja ke YouTube-nya kita bakal sharing-sharing teman-teman di sini lebih banyak lagi. Kalau tadi kan aku udah nanya banyak banget nih gimana caranya couplepreneur itu bekerja seperti apa, lalu gimana pengembangan bisnisnya, dan juga gimana marketing tools-nya. Tapi kalau ngomongin
pengembangan bisnis nih Pak, tadi aku lupa tanya. Kalau sekarang selain sepatu, kira-kira ada nggak sih Pak visi misi ke depan bahwa saya mau buka sektor yang lain, misalkan mau buka sepatu cowok atau apa ke depannya kayak gitu? Kalau sepatu cowok belum sih. Oh belum. Karena nggak tahu sih, masih fokus di sepatu cewek karena banyak banget sih masih bisa dieksplor. Terus kalau jualan lain sepatu, saya udah jualan tas juga kok. Oh udah jualan tas juga. Isabel udah ada. Di Mercy juga. Di Mercy Mercy udah juga ada. Jual baju baru satu, baru nyoba. Mudah-mudahan nanti nambah lagi lah produk-produknya. Amin. Tapi kesulitan dihadapi sama nggak sih Pak? Kayak jualan sepatu, baju, apa lebih susah sepatu dibanding dua produk itu? Kalau dilihat sih baju lebih gampang dibanding Baju lebih gampang. sepatu sih ya. Karena sepatu punya SKU-nya, size-nya banyak gitu ya. Variasinya banyak. Variasinya banyak, atau SKU ada beberapa variasi, dan itu kadang-kadang yang laku misalnya cuma size 40 laku, size 36 nggak laku gitu. Kalau baju mungkin variasinya lebih sedikit sih. Variasinya lebih sedikit dibanding yang sepatu ya Pak ya. Kalau sepatu kan banyak banget tuh Pak ya. Iya, variasinya banyak. Oh oke. Nah aku penasaran nih Pak. Tadi kita kan ngebahas business development. Ini ada pertanyaan dari teman-teman juga di sini. Fitur Shopee apa sih yang paling Bapak suka nih? Mungkin personal dulu nih, ke Bu Merly. Kira-kira fitur Shopee apa yang paling disuka? Misalkan buat marketing atau buat marketing boleh, atau buat business development boleh. Misalkan Ibu lebih suka fitur Shopee yang voucherku atau iklanku atau yang naikkan produk. Itu sih saya semua sih Oh biasanya. tuh Bapak. Kalau dia juga saya ngaturin sih. Oh gitu. Sebenarnya. Jadi untuk naikin produk segala macam, Iya. bagi tugasnya itu Bapak semua. Berarti kalau Bu Merly benar-benar ke alur produksi di dalam ya? Iya, human resources, sama vendor, finance. Berarti semua ke Bu Merly ya. Berarti kalau yang kayak Itu ke toolsnya saya Shopee sih. Kalau strategik, marketing lebih ke lebih ke Pak Bapak. Denny ya. Oke. Kalau Pak Denny sendiri sukanya fitur apa nih Pak di Shopee? Yang pertama sih yang ini sih, yang set diskon. Oh, itu set pasti. diskon. Karena orang seneng sama diskon lah gitu. Jadi terus yang kedua, diskonnya jangan set statis. Kadang-kadang orang begitu udah set dari awal diskonnya 10%, 10% selamanya. Enggak sih kita. Kadang kalau lagi emang musimnya lagi sale-nya gede, kita gede diskonnya. Kadang kita kecil diskonnya gitu. Itu satu. Jadi terus sama voucherku sih, kalau lagi slow pakai voucherku sih naikin sih. Voucherku naikin juga ya Pak ya. Sama iklanku buat produk baru. Sama iklan produk baru benar-benar. Nah, buat teman-teman, kira-kira produk favorit kalian apa nih? Boleh share di kolom komentar, nanti kita akan coba lihat nih kira-kira fitur mana sih yang paling kalian suka. Sambil nunggu jawaban mereka nih Pak ya, kita coba ngeliat di sini ada yang nanya nih Pak. Tanya dong Pak, cara ngajak pasangan buat bisnis bareng itu kayak gimana awalnya? Kalau saya yang diajak dia sih. Oh diajak, berarti Bu Merly. Bu Merly gimana cara ngajak Pak Denny Masa awalnya saya buat juga bisnis? susah sih sebenarnya dulu. Saya juga nggak mau jualan sepatu cewek Oh sih. gitu. Gimana nih Bu, bisa ceritain nggak awalnya ngajak Pak Denny gimana bisa bisnis bareng Ibu? Kepepet sih Dulu sebenarnya. kita lagi bangkrut. Lagi bangkrut. Nyungsep ya. Bukan sih, saya punya bisnis, berapa kali bisnis sama orang, ternyata nggak cocok dan nggak bagus lah bisnisnya. Terus kebenaran lagi nganggur, dia yang ngajak sih sebenarnya itu. Oh, awalnya memang ada kesulitan Jadi finansial intinya, gitu Pak ya? terus jadi intinya awalnya sih nggak mau sih, gengsi, thanksin gitu, jualan sepatu cewek cowok, Betul, padahal betul. gitu. Padahal saya intinya- cowok gitu ya. Iya, yang pertama sih buang rasa malu sih, itu Buang aja. rasa malu. Tuh dari saya dulu waktu ngantor juga pas mulai berdagang juga kayaknya malu Buat jualan buat gitu ya. jualan gitu. Itu sih paling Yang susah. pertama sih buang rasa malu, Buang itu rasa sisanya malu. Yang jalan penting sendiri lah. dapat duitnya halal ya Pak ya. Betul. Betul, dapat duitnya halal. Udah kejawab ya Bu ya. Juga ada nanya nih. Mau tanya nih Kak, dulu pas pertama kali mulai jualan kan dia pegang sendiri, jadi admin sendiri. Nah terus mulai punya tim admin itu pas penjualan pengirimannya berapa piece Pak? Nggak dihitung sih sebenarnya. Nggak dihitung? Tapi begini sih, intinya kan Shopee ini fiturnya banyak. Jadi ada beberapa hal, kalau kita pegang chat terus mungkin kita nggak bisa lihat fitur yang lain, kita nggak bisa explore yang lain. Jadi begitu ternyata kita sanggup sih buat gaji orang, ya udah saya coba delegasiin pekerjaan itu ke orang lain, ke admin gitu. Jadi dia kerjain yang sudah reguler, yang biasa, yang day to day, jadi saya bisa kerjain yang lain, itu aja sih. Oh, berarti bukan lihat dari perpisnya Pak ya, tapi dari kebutuhannya kita gimana Kebutuhannya, untuk iya. pengembangan bisnisnya. Tapi kalau sudah mampu buat gaji sih, jangan sampai maksain juga sih dari awal. Betul. Nah, ada lagi yang nanya nih Pak. Pak, cara naikin produk yang efektif tuh di jam berapa ya Pak? Ada tips and triknya nggak? Karena kita punya 2 toko, enaknya kalau dulu kan disaranin pas lagi jam makan siang atau sore jam 5 pas orang pulang kantor. Kalau saya jadi beda-beda sih.
Kalau dia naikin jam 11, saya naikin jam 12 gitu. Oh, naikin jam 12 siang. Kalau saya sih, misalnya Bedain selang 4 sejam jam, lah. Bedain sejam antara Isabel sama Merce. Iya. Oh, Jadi kita jangan kan- bareng, ntar orang bareng lihat ya pindahnya ke salah Terus satu. kategorinya juga kita suka bedain. Kategorinya saya bedain. Misalnya saya sendal, dia nanti bagiannya heels atau Heels apa gitu. apa. Iya. Jadi orang Jadi lihat orang variasinya beda. kan beda ke Oh, bos. jadi lebih beda, bener-bener. Kalau promosi kayak iklanku juga beda. Misalnya kalau dia dipromosiin apa, saya promosiin apa gitu. Jadi nggak disamain ya Pak ya, tapi bener-bener dibedain nih antara Bedain. misalkan Bapak naikinnya kategori sepatu, Ibu Merly ngadain yang high heels misalkan Bisa. kayak gitu. Jadi sehingga si buyer ini nggak bingung ya Pak ya. Tapi sebenarnya kok kayak sama atau gimana, jadi kayak Iya. mereka punya pilihan. Betul. Keren banget. Selanjutnya teman-teman ya. Pak, pakai iklanku nggak? Biasanya berapa rupiah nih per bulan ya? Berarti pengeluarannya berapa nih Pak untuk iklanku kadang? Iklanku sih nggak dibatasin sih ya. Kalau biasanya kalau ada produk baru pasti iklanku. Oh, pasti iklanku. Iya, sama naikin Oke, produk oke. sama iklanku. Jadi misalnya saya batasin kan bisa ada limit kan sehari 20.000, 30.000. Kita set seminggu misalnya. Kita lihat perkembangannya, kalau misalnya bagus, saya matiin iklannya. Kalau enggak berarti ada something wrong sama produknya sih. Oh, Itu berarti saya review lagi fotonya kurang reviewnya, menarik kah iya, gitu, bener-bener. atau barangnya emang kurang tapi bagus. ada budget terkhusus Pak, misalkan saya punya budget misalkan 2 juta per bulan hanya untuk iklanku, atau memang Enggak sih. ya udah berapa aja gitu misalkan gitu ya. Tapi yang dilimitin, jangan sampai nggak dilimitin, ntar bisa lolos. Nah mungkin ini ditanya nih, biasanya budgetnya berapa Pak per bulan kalau Kalau- untuk toko sebesar Bapak kayak gitu. Enggak sih, nggak tahu sih. Nggak tahu. Jadi kalau ada produk launching produk baru Oh aja. langsung aja kayak gitu ya. Aduh teman-teman, jadi kalau promosiku kita jangan terlalu banyak kalkulator kali Pak ya, sih, biar benar. lebih kayak kalau memang efektif Ya. iklankunya, reportnya bagus, kita coba terus maintain ya Pak Iya. ya. Misalkan seminggu kalian naikin 2 atau 3 kali, Iya. atau produk-produk yang new arrival Pak biasanya Iya, ya. biasanya sih. Oke, coba saya tanya lagi nih Pak ya. Ada yang nanya lagi dari Kota Pontianak, apa pilihan marketing terfavoritnya? Maksudnya pilihan marketing itu apa nih? Boleh tolong jelaskan lagi, Ibu Zera Mulyani. Dia nanya 2 kali nih Pak, dia nanya katanya pilihan marketing terfavorit. Tadi kan udah jawab ya Pak ya, tadi kan ada produk Yang diskon ya kan, diskon. Kalau di Shopee yang diskon. Mungkin kalau yang di outlet lain, toolsnya marketing tadi kan Bapak udah fotografer ya Pak ya, untuk promosiin juga. Nah di sini juga ada yang nanya lagi dari Ibu Zaira juga, kata kunci pencarian saat set iklanku paling efektif berapa kata? Bapak pernah gitu nggak Pak berapa kata? SEO itu ya. Enggak sih, Iya, kayak cuman kan SEO di gitu, Shopee betul, kan betul. udah ada yang kata-katanya. Iya, benar, Mungkin udah ada, tinggal udah diklik di-set. aja, terus dilihat ini relevan apa enggak. Kalau nggak relevan ya di cross, dibuang. Kalau yang masih relevan ya ditambahin. Itu aja sih. Tambahin. Berarti dari Shopee sendiri sebenarnya udah kasih fitur ya Pak ya, Iya, biar maksudnya ada. yang lagi paling banyak dicari tuh yang mana kata kuncinya. Jadi kalian bisa ngebit. Soalnya kalau di Shopee kan sistemnya by bidding ya Pak ya. Jadi by bidding nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau ngeliat nih kata kunci mana yang kira-kira paling efektif untuk kita punya produk, nah teman bisa pilih kata kuncinya. Tapi kalau misalkan yang paling sedikit dicari sama orang, biasanya dia akan jauh lebih murah bidding harganya. Seperti itu. Jadi hitungannya itu per klik per user ya Pak ya? Iya. Per klik per user. Jadi kalau misalkan saya ngeklik tokonya Pak Dani berkali-kali pun hitungannya tetap satu orang, iya. tetap satu orang. Jadi fair ya teman-teman ya. Oke, saya coba scroll ke atas sendiri. Dia ada lagi dari Umi Nafisa, ini dari kota Semarang sepertinya nih. Tanya, kalau dua-duanya kerja all shop, siapa lebih baik tugasnya di all shop? Suami atau istri? Gaji gimana? Sama atau sesuai job desk? Katanya kita udah bahas ya Pak ya? Udah sih. Udah bahas juga berkali-kali tadi. Jadi kalau Pak Denny itu lebih ke bagian promosi, tapi kalau misalkan Ibu Merly ini lebih ke bagian intern dalam ya Pak Ibu Iya. ya? Lebih kayak keuangan, human resource, gimana pengembangannya, itu lebih ke Pak Denny juga. Berarti udah dijawab ya Ibu Umi Nafisa. Oke, katanya semangat nih Pak dengar cerita kayak gini, jadi semangat katanya. Iyalah, harus semangat. Oh. Buat yang lagi nyari partner bisnis, ternyata partner bisnis sebenarnya ada di depan mata sebenarnya. Yang selalu tidur di samping kita Iya. setiap malam ya Pak ya, dibaikan dulu, ayo kita Iya. bisnis bareng gitu, bener-bener. Oke, yuk teman-teman, kalau ada yang mau nanya lagi boleh langsung nanya lagi, kan kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Jadi kalau kalian masih pengen penasaran kira-kira gimana nih cara menulis seorang couple planner masuk ke si Shopee, nah kita udah hadirin salah satu contoh
couplepreneur yang sukses yang ada di Shopee. Nah tapi kalaupun belum ada yang nanya lagi, aku mau tanya tips terakhir nih Pak. Ada nggak sih dari tips Pak Denny dan Ibu Merlini, kira-kira gimana sih tips and trick untuk bangun usaha yang berkesinambungan gitu loh? Karena kan kita nggak mau bikin usaha yang selesai cuma setahun 2 tahun gitu. Punya tips and trick gak sih Pak? Kayak gimana caranya kita building hubungan dengan istri sehingga kita jadi couplepreneur yang sukses? Misalkan jangan sering intervensi kah, atau tadi kan seperti di deal di awal atau apa? Iya sih, gitu. tapi walaupun kita couplepreneur mungkin orang lihatnya sih sejajar gitu ya, tapi ya harus punya ada yang siapa yang ngambil keputusan misalnya gitu. Kadang saya bikin keputusan yang dia nggak setuju juga sih sebenarnya gitu. Kadang tapi, berarti ada yang kadang suka ada yang nggak sama juga ya. Ya iya pastilah sering banget. Sering ya. Gitu. Cuman ya di kita lihatlah ntar dari hasilnya seperti apa. Kalau berhasil ya bagus, kalau enggak ya kita review lagi. Kalau dia lebih ke risk taker ya. Risk taker. Kalau saya itu lebih cari yang gitu ya, aman ya. gitu. Jadi balance sebenarnya. Kalau saya sendiri mungkin saya terlalu berani gitu. Jadi dia ada yang buat jaganya sih. Jadi yin and yang Bu ya. Amin, Ada yang ya, risk taker, tapi juga ada yang kadang jangan dulu majunya, takutnya apa atau gimana kayak gitu. Kalau dia lebih detail, kalau saya nggak seneng detail gitu misalnya. Jadi, saling melengkapi teman-teman iya harus saling melengkapi. Jadi kalau bisa disimpulkan tips and trick-nya adalah kita saling melengkapi Bu ya, antara pasangan suami jadi istri. kan kalau suami istri kan udah tau lah kelemahan masing-masing, kelebihannya masing-masing, betul. jadi dimanfaatkan itu gitu. Nah jadi teman-teman yang sudah punya pasangan atau yang akan segera menikah, yang mau bikin usaha harus bisa melengkapi Pak ya, kekurangan dan kelebihan masing-masing dari setiap pasangannya. Nah kalau ada yang mau nanya lagi, masih ada waktu teman-teman berapa belas menit ke depan. Tapi kalau misalkan, ini ada juga sih di sini yang nanya Pak. Terakhir nih mungkinnya pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Bagaimana Bapak waktu itu untuk memutuskan usaha produk sendiri? Mungkin waktu itu Bapak gimana nih Pak awalnya? Awalnya sih kan kita beli ke pasar sih. Iya, awalnya kan beli di pasar, lalu memutuskan beli sendiri tuh karena memang order semakin banyak atau ada alasan lain nggak Pak? Kenapa? Gue harus produksi sendiri nih gitu, udah nggak mau ambil di grosiran lain. Iya, jadi karena grosiran mungkin kita kan tergantung sama orang ya gitu. Sedangkan ordernya udah cukup banyak dan kita lihat kalau kita bergantung sama orang, karena dulu pernah sih kejadian kita udah order ke grosir pas lagi saatnya datang tuh ternyata dikalahin sama seller lain atau yang dia customernya dia lain. Makanya kita ya udahlah kita bikin sendiri lah kalau gitu, jadinya buat lebih memastikan, karena online shop yang penting fulfillment sih. Betul intinya. Betul. Karena di Shopee sendiri kan kita ada poin-poin tersendiri Pak ya, kalau misalkan tidak fulfillment juga ya Bu ya. Betul, makanya suka dikasih informasi ini ada keterlambatan atau apa. Mungkin kalau yang jualnya nggak ngasih order ke kita hari itu gitu ya, buat dia sih nggak apa-apa, tapi buat kita kan cancel order banyak atau apa gitu sih. Kadang nggak juga ya, kadang sedih juga ya kalau misalkan ada ya cancel order atau apa. Tapi alhamdulillah sekarang masih lancar terus ya Pak ya untuk order setiap harinya. Amin ya. Nah buat teman-teman, apakah kalian sudah terinspirasi mengenai couplepreneur kita hari ini? Jadi kalau teman-teman punya kayak ide atau misalkan kira-kira rektor mau ngebahas apa lagi nih, nah teman-teman langsung tulis saja nanti di kolom komentar atau langsung hubungi rektor kota masing-masing. Jadi kayak Pak Denny dan Bu Merli juga salah satu anggota kampus Shopee Bogor ya Pak ya? Iya. Nah mereka juga belajar banyak nih teman-teman bagaimana caranya mengembangkan bisnis. Mungkin boleh dikasih cerita nih Pak, seru gak sih Pak gabung di kampus Shopee Bogor? Seru ya, sama rektor-rektornya juga ya Pak ya, ketemu sama orang-orang Shopee-nya langsung. Bahkan adminnya juga boleh ikutan belajar ya? Iya, kalau kita nggak sempat kita admin sih pasti datang. Kita admin pasti datang. Nah jadi buat teman-teman yang ngerasa masih ragu-ragu mau ikut kampus Shopee atau masih mikir nih mau gabung kampus Shopee yang di mana, nah mungkin bisa lihat juga nih contohnya salah satunya Bapak Denny dan Bu Merli juga, mereka bisa ikutan komunitas kampus Shopee, bisa bergabung dan juga bisa sukses di Shopee juga. Nah kalau teman-teman udah gak ada yang mau nanya lagi nih karena waktunya udah jam 19.48, nah teman-teman yang masih kayak pengen bertanya atau misalkan pengen tanya-tanya lagi sama Pak Denny dan Bu Merli, nanti ketika videonya akan selesai live-nya, langsung tulis aja di kolom komentar teman-teman. Nanti pertanyaannya akan saya langsung oper ke Pak Denny dan Bu Merli, nanti akan dijawab secara offline. Oke nih kalau gitu teman-teman, karena waktunya dari 19.09, kita ngucapin terima kasih banget buat Pak Denny dan Ibu Merli. Nuhun pisan Ibu udah datang dari Bogor jauh-jauh. Aduh, saya juga orang Bandung teman-teman kebetulan. Bisa bahasa Sunda little lah, betul-betul lah Pak ya. Jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah
datang nonton live streaming kita hari ini. Senang banget ya Pak ya bisa sharing-sharing sama Iya, teman-teman yang ada di rumah. Kalau kalian masih ragu untuk mulai usaha barang pasangan, yang penting jangan ragu, tapi harus bisa berkesinambungan dan saling melengkapi. Betul. Seperti Pak Denny dan Merly dengan dua toko yang berbeda tadi. Nah, oke teman-teman, kalau gitu aku Angel pamit undur diri, Pak Denny juga Iya. pamit undur diri, dan Saya saya juga yang Mbak Beri juga Dadah. pamit undur diri. Terima kasih buat waktunya teman-teman semua. Selamat malam dan have a good day. Bye bye.